Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre criminal action berjudul Yadang the Snitch yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang pria biasa-biasa yang hidupnya hancur setelah dijebak dan dipenjara secara tidak adil. Ketika di dalam penjara, ia pun direkrut oleh seorang jaksa ambisius yang menjadikannya informan rahasia untuk membocorkan informasi jaringan narkoba dengan imbalan meringankan hukumannya. Berkat kecerdikannya, informan itu berhasil membongkar banyak kasus besar dan membuat karier sang jaksa melesat. Namun sialnya, karena tekanan politik dari musuhnya, informan tersebut pun terpaksa dijadikan kambing hitam, agar karir jaksa tersebut bisa melejit lebih tinggi lagi. Film diawali dengan memperlihatkan seorang informan kepolisian bernama Lee Kang-soo. Di hari itu, Kang-soo diminta bantuan oleh pihak kepolisian untuk menginterogasi seorang pecandu narkoba yang meminta secara spesifik untuk bertemu dengannya. Setelah ia berhasil bernegosiasi dengan pecandu narkoba tersebut untuk bertukar informasi, Kang-soo pun menemui teman lamanya bernama Chang Rak yang pernah ia bantu untuk bebas dari penjara. Sama seperti pencandu sebelumnya, Kang-soo juga meminta informasi terkait nama distributor, pemasok, dan kurir narkoba yang kasusnya sedang diusut oleh kepolisian. Keesokan paginya, Kang-soo dan pihak kepolisian pun meminta temannya untuk menjadi pancingan distributor narkoba. Karena polisi mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan, Kang-soo sampai harus turun tangan langsung ke lapangan untuk membantu mereka semua. Dan kurang dari 1 minggu, polisi berhasil mengusut kasus narkoba tersebut dan beritanya disiarkan di televisi serta koran, yang tentu saja membuat citra kepolisian menjadi lebih bagus. Di lain sisi, Kang-soo juga berhasil mendapatkan komisi dari pecandu yang ia ajak kerjasama sebelumnya, karena berhasil membebaskannya dari tuntutan penjara. Adegan, lalu flashback 3 tahun lalu, ketika Kang-soo masih bekerja sebagai seorang supir. Malam itu ia terlihat sedang menyupiri seorang bapak-bapak yang memberikannya sebuah minuman energi. Namun tak lama setelah itu, Kang-soo langsung diciduk oleh polisi karena dijebak mengonsumsi narkoba. Ketika mengantarnya, sipir penjara memberitahu Kang-soo kalau ia harus menaati 2 peraturan penting, yaitu jangan menginjak ambang pintu dan jangan kentut sembarangan. Namun, baru saja masuk sel, Kang-soo langsung dihajar habis-habisan oleh orang-orang di sana. Namun, ia tetap sabar dan tidak melawan sama sekali. Keberuntungan pun datang ketika ada seorang jaksa bernama Gu sedang membutuhkan seorang informan yang cerdas untuk membongkar jaringan narkoba berskala besar. Setelah melihat satu persatu biodata para narapidana, jaksa Gu pun langsung tertarik dengan sosok Kang-soo untuk ia jadikan sebagai informan pribadinya. Tanpa bertele-tele, jaksa Gu pun langsung menawarkan akan memotong setengah vonisnya apabila ia mau menjadi informan pribadinya. Namun sebelum itu, jaksa Gu menguji seberapa hebat Kang-soo untuk melihat seberapa cepat dan akurat ia dalam mendengar dan mengingat suatu informasi. Kang-soo ternyata mempunyai ingatan yang cukup tajam, sehingga jaksa Gu langsung memintanya untuk mencari informasi dari rekan satu selnya bernama Hung Sik, yang merupakan pengedar narkoba di sana. Kang-soo pun diminta mendekatinya, agar jaksa Gu bisa mendapatkan informasi lebih banyak terkait jaringan yang lebih besar. Karena ada pengedar lain yang selalu mengganggu Hung Sik, Kang-soo pun langsung menghajar mereka setiap hari, hingga ia akhirnya berhasil mendapatkan perhatian dari Hung Sik. Suatu hari, Kang-soo meminta tolong kepada jaksa Gu untuk menyiapkan narkoba, agar ia bisa menjebak saingan Hung Sik. Untungnya caranya tersebut berhasil, sehingga Hung Sik akhirnya mengajaknya untuk duduk bersama, dan Kang-soo bisa mendapatkan informasi tentang pengedar lain dari Hung Sik. Kurang dari 1 bulan, Kang-soo sudah berhasil mendapatkan semua nama tersangka yang sedang diincar jaksa Gu, dan berhasil mendapat kenaikan jabatan menjadi wakil kepala jaksa di Gwangju. Sementara untuk Kang-soo, sesuai kesepakatan dengan jaksa Gu, ia juga dipindahkan ke penjara Gwangju, agar bisa lebih dekat dengan jaksa Gu. Melihat potensi Kang-soo yang sangat besar, jaksa Gu pun tertarik untuk mempekerjakannya menjadi informan pribadinya. Bahkan ia juga sudah menganggap Kang-soo seperti adik kandungnya sendiri,
karena mereka sama-sama dibesarkan oleh ibu tunggal. Jaksa Gu lalu memberi peringatan ke Kang Su agar ia berjanji untuk tidak menyentuh narkoba lagi, karena momen di mana ia menyuntikkan jarum tersebut, maka hidupnya akan berakhir selamanya. Kembali lagi ke masa sekarang, tampak seorang artis bernama Su Jin yang ditangkap oleh seorang kapten polisi bernama Sang Jae karena diduga mengonsumsi narkoba. Ketika di kantor polisi, Sang Jae pun berusaha memancing Su Jin untuk mengatakan siapa pengedar yang memberinya obat tersebut dengan iming-iming akan membebaskannya. Adegan lalu berpindah ke Kang Su yang pergi menemui Jaksa Gu di kantornya. Ia pun mengajak Kang Su masuk ke sebuah ruangan khusus tempat orang-orang besar biasa diinterogasi. Disinilah Jaksa Gu akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya punya keinginan untuk naik jabatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang kepala jaksa. Dengan penuh harapan, Jaksa Gu pun meminta Kang Su membantunya semaksimal mungkin, agar ia bisa naik hingga menjadi kepala jaksa. Kang Su pun tentu saja dengan senang hati akan membantu Jaksa Gu. Ia juga menghadiahinya sebuah korek api emas, yang juga mirip dengan miliknya. Setelah itu, Kang Su pun mengeluarkan sebuah produk dan mengatakan kalau itu adalah narkoba dengan 100% kemurnian yang harganya sangat mahal. Kang Su pun mengatakan kepada Jaksa Gu kalau penggunanya adalah orang-orang kaya, sehingga kalau ia berhasil meringkus kasus tersebut, tentu saja akan memudahkannya untuk naik jabatan. Su Jin pun mengatakan kalau pengedarnya bernama Yeom Tae-su. Tampak Tae-su yang hari itu hendak mengambil barang dari pemasok bernama Hak Nam, yang diimpor langsung dari Jepang. Melihat salah satu anggota pemasoknya sangat sombong, Tae-su pun langsung menghajarnya di tempat. Selesai mengambil barang dari pemasoknya, Tae-su pun mendapat telepon dari seseorang, yang memberitahu jika saat ini polisi sedang mengejarnya dari belakang. Dan ternyata orang yang meneleponnya adalah Kang Su, yang bermaksud untuk membantunya agar bisa kabur dari kejaran polisi. Ia pun langsung menyuruh Tae-su pergi ke stasiun Namdong dan menunggu di pintu masuk yang sudah ia siapkan. Namun sesampainya di sana, ternyata itu hanyalah akal-akalan Kang Su untuk menjebak Tae-su, agar bisa ditangkap langsung oleh Jaksa Gu. Sang Jae pun tampak kesal, karena ia dan timnya sudah lama menguntit Tae-su. Namun Jaksa Gu dengan santainya mengambil hasil kerja kerasnya begitu saja. Setibanya di dalam mobil, Kang Su dan Jaksa Gu pun langsung menginterogasi Tae-su, agar mau buka suara tentang orang di atasnya lagi, dengan imbalan pemotongan durasi hukuman. Malam harinya, ternyata Sang Jae meminta Su Jin untuk menemui orang yang membeli narkoba dari Tae-su, yang hendak berpesta di Hotel Laura. Setelah melaporkan kepada Sang Jae, Su Jin tiba-tiba dicegat oleh So Jun, yang merupakan anak dari seorang politisi. Ia pun langsung mencekoki narkoba kepada Su Jin, dan membawanya masuk ke dalam Hotel Laura. Tak lama setelah itu, Jaksa Gu dan Kang Su pun sampai di Hotel Laura untuk menciduk So Jun. Terlihat Kang Su yang memakai kacamata perekam berisi memory card di dalamnya. Mereka pun langsung menangkap So Jun yang sedang berpesta di sebuah kamar, serta Su Jin yang terlihat habis dipukuli di kamar mandi. Sang Jae pun akhirnya sampai, namun lagi-lagi ia keduluan oleh Jaksa Gu, sehingga kasusnya kini diambil alih oleh mereka. Tampak Sang Jae yang juga merasa bersalah karena sudah gagal melindungi Su Jin sebagai informannya. Sesampainya di ruangan khusus pengacara So Jun pun langsung menemui Jaksa Gu untuk membuat kesepakatan dengannya. Diketahui ternyata ayah So Jun adalah kandidat calon presiden. Pengacaranya pun meminta Jaksa Gu untuk melepaskan So Jun, dengan imbalan akan menaikkan jabatannya menjadi kepala jaksa, karena ayahnya, So Jun yang memiliki pengaruh cukup kuat di dunia politik. Tak lama setelah itu, Jaksa Gu mengatakan kepada Tae-su untuk menutupi kasus Hotel Laura tadi, sekaligus menyuruhnya menyingkirkan Kang Su. Tanpa berlama-lama, Tae-su pun langsung menabrak Kang Su dan juga menggilas kakinya. Bukan hanya itu, ia juga disuntikkan sebuah narkoba dan langsung membakar kedua kakinya. Tae-su juga meminta anak buahnya untuk terus memasukkan narkoba kepadanya selama 1 bulan, lalu membuangnya ke jalanan. Tak hanya Kang Su, Sang Jae juga ditangkap karena dijebak oleh Jaksa Gu atas kasus penyuapan
serta Sujin yang dinyatakan bersalah atas pesta narkoba yang terjadi di Hotel Laura tadi malam. 3 bulan kemudian, Kang-soo yang kini menjadi seorang pecandu, dikurung di dalam ruangan kecil di belakang klub malam, setelah ditolong oleh Chang Rak. Ia pun mengatakan kepada Kang-soo untuk segera bangkit dari keterpurukan, serta ia harus dengan terus makan dan latihan meskipun hal tersebut akan sangat amat menyakitkan. Mendengar hal tersebut, Kang-soo pun mulai berlatih setiap hari, dan akhirnya bisa terbebas dari godaan narkoba. Fisik dan kakinya juga akhirnya kembali normal, dan siap untuk membalaskan dendamnya. 7 bulan setelahnya, Sang Jae juga akhirnya dinyatakan bebas setelah mendapat jaminan dari pengacaranya. Namun ketika ada seorang wanita dari sebuah partai hendak menanyakan kasus tentang insiden Hotel Laura dulu, Sang Jae pun menolak memberikan informasi dan langsung pergi meninggalkannya. Terlihat Jaksa Gu yang kini juga sudah berhasil menjadi kepala jaksa dan sedang menghadiri acara kampanye ayahnya Jo Hun yang hendak menjadi presiden. Jo Hun pun meminta Jaksa Gu untuk segera mengurus seorang reporter bernama Hyun Suk karena seleksi ke presidennya tinggal 1 bulan lagi, dan ia tidak ingin ayahnya gagal menjadi presiden karena desas-desus tentang kasus Hotel Laura yang terus beredar. Sujin yang sudah dibebaskan pun kini juga menjadi pengedar narkoba demi menyambung hidupnya. Pada suatu hari, ia mendapat pelanggan yang ingin diantarkan barangnya langsung ke kamar hotel. Setelah diyakinkan dengan foto lengan bekas pengguna, Sujin pun akhirnya setuju untuk datang ke hotelnya. Namun ketika hendak menyuntikkannya, Sujin sadar kalau ia sedang dijebak karena lengan pria itu tidak ada bekas apa-apa. Saat Sujin hendak kabur setelah menyetrum pria tersebut, ternyata itu adalah ulah Kang-soo guna mengumpulkan korban-korban Jaksa Gu. Tak lama setelah itu, Kang-soo pun memancing Sang Jae untuk mengejarnya, karena ia tahu Sang Jae pasti sangat dendam dengannya. Setelah berhasil meyakinkan Sang Jae kalau ia juga dijebak oleh Jaksa Gu, mereka bertiga pun berkumpul dan akhirnya membuat rencana untuk membalas dendam kepada Jaksa Gu, sekaligus menggagalkan ayahnya Jo Hun yang hendak menjadi presiden. Kang-soo pun mulai menjelaskan rencananya, mulai dari video peringkusan di Hotel Laura yang sempat ia rekam menggunakan kacamatanya. Rekaman tersebut akan menjadi bukti kuat kalau Jo Hun yang merupakan putra kandidat presiden sedang menggelar pesta narkoba. Kendala mereka yaitu kacamata tersebut diambil oleh Tae-soo, sehingga tahap awal rencana mereka adalah mendapatkan rekaman video tersebut dari tangan Tae-soo. Setelah itu, Kang-soo dan Sang Jae lalu mendatangi Hak-nam si pemasok untuk mendapatkan informasi di mana Tae-soo biasa menyimpan barangnya. Mengetahui kalau Hak-nam sangat membenci Tae-soo, mereka pun berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Diketahui kalau pegawai Hak-nam biasanya dikirim ke Cina untuk menyeludupkan narkoba ke Korea. Setelah itu, narkoba tersebut dibungkus di pabriknya, lalu dikirimkan ke Tae-soo menggunakan sebuah truk yang berisi belut dari Jepang. Namun sebelum dikirimkan ke Tae-soo, supir dari Jepang tersebut biasanya singgah ke sebuah restoran dahulu untuk makan odeng kesukaannya. Setelah mengetahui informasi tersebut, mereka pun langsung bersiap-siap, mulai dari menyeludupkan kamera tersembunyi di tas milik Sujin. Lalu setelah itu Kang-soo dan Sang Jae yang pergi ke restoran odeng langganan supir Jepang tersebut. Setelah supirnya sampai, Kang-soo berusaha mengeluarkan narkoba tersebut dari truknya. Namun tak lama setelah itu, Tae-soo tiba-tiba datang, sehingga Sang Jae langsung mendatanginya di dalam restoran. Di lain sisi, terlihat Sujin yang mendatangi sebuah kapal tempat Jo Hun akan melakukan pesta narkoba lagi. Kang-soo yang tidak bisa menarik rantai narkobanya, akhirnya memutuskan untuk mengebor pintu samping truknya. Di dalam restoran, Sang Jae pun langsung menghajar pengawal Tae-soo, sedangkan Tae-soo yang berhasil kabur langsung menghajar Kang-soo yang sedang mengebor rantai narkoba di dalam truknya. Untungnya Sang Jae dan Kang-soo berhasil mengalahkan Tae-soo serta pengawalnya, sehingga mereka langsung meminta kartu memori berisi rekaman videonya. Setelah mendapatkan bukti tersebut, mereka tinggal menunggu video dari Sujin, guna menambahkan bukti yang lebih konkret untuk menjebloskan Sojun ke penjara.
Malam harinya, tampak Sujin yang sudah berhasil mendapatkan video saat sedang menggunakan narkoba, dan ia pun langsung pergi ke toilet untuk mengirimkan videonya kepada Kang-soo. Ketika sampai di kantor polisi, ternyata salah satu polisi di sana melaporkan kepada Jaksa Gu kalau Sang Jae bekerja sama dengan Sujin dan juga Kang-soo. Jaksa Gu pun langsung menelepon Jo-hun untuk segera membubarkan pesta di kapalnya itu, karena polisi akan segera menciduk mereka. Ketika Sujin sudah berada di dalam mobil bersama Chang-rak, tampak Kang-soo dan Sujin yang sangat senang karena rencana mereka sudah selesai dan tinggal menunggu waktu saja sampai videonya dipublikasikan. Namun sayangnya, Sujin dan Chang-rak ditabrak oleh orang suruhan Jaksa Gu karena rencana mereka sudah ketahuan. Kang-soo pun tampak pesimis karena kini ia mulai ketakutan akan bernasib sama seperti Sujin dan Chang-rak. Sang Jae pun berusaha meyakinkan Kang-soo kalau langkah mereka tinggal sedikit lagi, sehingga mereka harus melanjutkan misi tersebut demi membalaskan dendam Sujin dan juga Chang-rak yang sudah mengorbankan diri mereka demi misi tersebut. Di saat yang sama, Jo-hun pun memarahi Jaksa Gu yang dianggap tidak becus membereskan masalah. Jaksa Gu yang sudah muak pun akhirnya membentak balik dengan mengatakan bahwa Jo-hun hanyalah seorang bocah yang tidak berguna dan suka membuat masalah di waktu yang tidak tepat. Setelah itu, Jaksa Gu pun mendapat pesan berupa videonya di hotel kemarin, disusul telepon dari Kang-soo untuk meminta bertemu. Setibanya di lokasi, mereka pun saling bertanya tentang kabar masing-masing, dilanjutkan dengan saling mengancam satu sama lain. Keesokan harinya, terlihat Kang-soo sedang menemui Hak-nam untuk meminta bantuan mencarikan kapal untuk dirinya dan Sang Jae ke Cina, agar mereka bisa kabur setelah menjatuhkan karir Jaksa Gu. Setelah itu, tampak Jaksa Gu yang mendatangi tempat tinggal Kang-soo di gudang klub untuk mencari keberadaan video tersebut. Namun untungnya mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Ketika hendak kembali, Jaksa Gu mendapatkan laporan dari Hak-nam yang mengatakan kalau Kang-soo dan Sang Jae hendak mendatangi wanita kemarin yang ternyata adalah tim sukses kandidat calon presiden lain untuk memberikan bukti video di Hotel Laura kemarin. Namun sayangnya, Sang Jae gagal menemuinya karena ia sudah ditangkap dahulu oleh tim dari Jaksa Gu. Di tengah acara kampanye, tampak Jaksa Gu yang memberikan bukti video tersebut kepada reporter, sehingga Jo-hun terpaksa diminta untuk segera menyerahkan dirinya ke kejaksaan. Sembari menunggu So-jun datang, Jaksa Gu pun menginterogasi Sang Jae untuk mencari tahu di mana keberadaan Kang-soo, sebab ia juga pasti menyimpan salinan video tersebut. Jaksa Gu pun sengaja mendatangkan istri dan anak Sang Jae, agar ia mau memberitahu di mana lokasi Kang-soo. Namun sebelum memberitahu lokasi Kang-soo, Sang Jae meminta sebatang rokok terlebih dahulu, sekaligus meminjam koreknya. Setelah lokasi Kang-soo diketahui, Jaksa Gu pun langsung menyuruh Tae-soo dan premannya untuk segera menghabisi Kang-soo. So-jun pun akhirnya sampai dan tampak kesal karena harus menjalani pemeriksaan urin. Namun salah satu anak buah Jaksa Gu langsung memberikan urin orang lain yang berguna untuk memanipulasi hasil tes nanti. Bertempat di ruangan VIP, So-jun pun bertingkah layaknya anak kecil sebagai bentuk rasa terima kasih karena Jaksa Gu sudah membantunya. Sambil menikmati rokoknya, Jo-hun pun diberitahu tentang urin tersebut yang dijamin bersih, sehingga ia tidak perlu khawatir akan karir ayahnya yang hendak menjadi calon presiden. Tak lama setelah itu, tampak para pejabat senior dan pengusaha yang berdatangan ke ruangan tersebut. Pejabat-pejabat tersebut adalah orang-orang yang mendukung ayahnya So-jun untuk maju menjadi presiden. Mereka pun langsung berpesta dan juga menonton acara debat yang hasilnya sudah disetting sedemikian rupa, agar dimenangkan oleh ayahnya So-jun. Di saat yang bersamaan, tampak Tae-soo yang sudah sampai di lokasi Kang-soo berada. Namun betapa terkejutnya Tae-soo karena yang mereka temui di sana adalah Hak-nam, yang langsung menghabisi Tae-soo dan juga anak buahnya. Kembali ke ruangan VIP, Jaksa Gu dan yang lainnya pun tampak terkejut setelah melihat ada video tentang Jaksa Gu yang memberitahu So-jun kalau urinnya sudah dimanipulasi. Akhirnya diketahui kalau Kang-soo ternyata berada di seberang gedung sambil melakukan live streaming
yang memperlihatkan aktivitas Jaksagu dan pejabat-pejabat di sana. Meski tirainya sudah ditutup, live streaming pun masih berjalan, meski hanya terdengar suaranya saja. Ternyata mikrofonnya diselipkan di korek api milik Jaksagu, di mana korek tersebut ditukar oleh Sang Jae saat ia sedang diinterogasi tadi. Ternyata laporan dari Haknam sampai penangkapan Sang Jae sudah diatur semuanya oleh Kang Su, agar ia bisa menukarkan koreknya tersebut. Jaksagu yang sudah terlampau kesal, langsung berlari ke seberang gedungnya untuk menghajar Kang Su yang sudah menjebaknya. Namun ia malah dihajar oleh Kang Su dengan sangat mudah, dan setelah itu Kang Su pun pergi meninggalkannya. Sang Jae pun hendak menangkap Jo Hun yang sudah teler karena narkoba. Namun sayangnya, Jo Hun malah loncat dari balkon kamarnya, hingga ia akhirnya meninggal dunia. Sedangkan Jaksagu yang juga akhirnya ditangkap oleh tim kejaksaan di ruangannya sendiri.